Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tutorial SPSS hasil uji data dari kelompok kami, yaitu pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Vokалur. Dengan anggota yang pertama, Saya Muhammad Raja. saya Firji Haifa, dan Nurul Fitri, saya Mutiara Berwati. Saya Delvia Katika Sari. Selamat menyaksikan. Baiklah, uji pertama pada data kita yaitu yang pertama yaitu uji validitas. Cara uji validitas, yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik correlate, selanjutnya bivariate, lalu kita pindahkan semua variabel X1 ke kolom variabel. Selanjutnya klik OK. Lalu selanjutnya kita kembali lagi dengan data, kita klik analyze, lalu correlate, habis itu bivariate lagi, terus kita ganti menjadi variabel X2, dipindahkan ke kolom variabel. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita kembali lagi ke data, kita klik analyze, correlate, bivariate, lalu pindahkan lagi yang seluruh variabel Y ke kolom variabel. Lalu klik OK. Baik, dari hasil data validitas pada X1, yaitu X11 dengan hasil 0,691 dan X12 0,774, X13 0,851, X14 0,764, dan X15 0,700. Hal ini dikatakan bahwa data pada penelitian ini dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel pada data kita 100 responden yaitu 0,1966. Selanjutnya, pada variabel X2, pada indikator X21 R hitungnya 0,802, X22 0,811, X23 0,849, X24 yaitu 0,666, dan X25 yaitu 0,708. Hal ini juga dikatakan valid karena R hitung pada variabel X2 semua berada lebih besar daripada R tabelnya yaitu 0,19666. Selanjutnya pada variabel Y yaitu Y1 0,649 dan Y2 0,751 dan Y3 0,726, Y4 0,721 dan Y5 0,638. Hal ini dari data ini juga dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan R hitungnya berada lebih besar daripada R tabel yaitu 0,19666. Jadi seluruh data pada variabel ini dikatakan valid. Saya akan menunjukkan tutorial uji reliabilitas. Yang pertama itu kita buka analyze, terus kita pencet scale, terus reliability analyze. Setelah itu kita pindahkan X1-nya itu ke kolom item. Setelah itu pencet analyze lagi, scale, reliability analyze, terus pindahkan dulu dari X1 ini ke
yang tadi, terus habis itu X2-nya dipindahkan ke item. Oke, setelah ketemu, balik lagi ke lanjut, analyze, scale, reliability analyze, pindahkan dulu X2-nya, lanjut, Y-nya dipindahkan ke kolom item. Setelah itu, hasil hasil dari X1 harganya itu ada 0, converge alpha-nya itu 0,795. Terus converge alpha X2 kualitas produknya itu 0,799. Lalu converge alpha Y keputusan pembelian 0,777. Berdasarkan hasil converge alpha tersebut berada di range 0,790 sampai 0,90. Berdasarkan tabel kriteria koefisien reliabilitas menurut Guilford, maka variabel X1 dan X2 dan Y-nya itu dinyatakan reliable dan berada pada range reliabilitas yang tinggi. Berikut adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, klik analyze, lalu klik regressions, lalu linear, lalu pindahkan X1 dan X2 ke independen dan variabel Y ke dependen. Jadi di sini kita langsung menggabungkan tiga uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikoliniaritas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Lalu ke statistik, klik collinearitis diagnostik, lalu model fitnya tidak dicentang, lalu continue, lalu ke plots, pindahkan spreadsheet ke variabel Y, dan spread ke variabel X. Lalu centang histogram dan normal probability plot. Lalu continue, lalu ke save, klik residual unstandardized. Lalu continue, dan oke. Di sini kita akan melakukan uji, di sini kita akan melakukan sampel Kolmogorov Smirnov ke analyze, lalu ke non-parametric, lalu klik legacy dialog, lalu ke one sample. Di sini kita akan memasukkan residual yang sudah tadi kita di regresi. Lalu dipindahkan karena datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan Monte Carlo yang sangat akurat. Lalu klik continue, dan oke. Di sini sudah muncul baik dari hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Terus kita melihat dari sampel Kolmogorov-Smirnov bahwasannya nilai signifikansinya lebih sebesar 0,336 apabila data dikatakan normal lebih besar dari 0,05, maka data dari sampel Kolmogorov-Smirnov dikatakan normal. Lalu ada diagram histogram. Di sini menunjukkan bahwa data sudah sesuai bell atau lonceng, maka dikatakan normal. Lalu ada p-plot, titik-titik masih mengikuti berdasarkan garis diagonal dan dikatakan normal. Berikut adalah uji heteroskedastisitas, yaitu scatter plot. Dari gambar scatter plot, titik-titik menyebar secara merata di atas angka 0 maupun di bawah angka 0. Maka data tidak terjadi
heteroskedastisitas. Berikut uji multikoliniaritas. Nilai dari toleransinya sebesar 0,465. Data dikatakan lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya sebesar 2,149 lebih kecil dari 10. Maka data tidak terjadi multikoliniaritas. Sekian dari uji asumsi klasik. Selanjutnya, tutorial korelasi. Pertama-pertama, ke analyze. Selanjutnya, correlate. Lalu ke bifred. Lalu kita pindahkan bagian totalnya saja, X1, X2, dan Y. Lalu kita pindahkan, pencet OK, dan ini ya hasilnya. Pertama, jadi dari analisis SPSS menunjukkan variabel X1 memiliki signifikan 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka disimpulkan variabel X1 memiliki hubungan signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, variabel X2 memiliki signifikan 0,00, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka disimpulkan variabel X2 memiliki hubungan signifikan terhadap variabel Y. Lalu, nilai persen korelate pada X1 sama dengan 0,725. Nilai ini berada di antara 0,60. Lalu nilai persen korelate pada X1 0,721. Nilai ini berada di antara 0,60. Lalu nilai persen korelate pada X1 sama dengan 0,721. Nilai ini berada di antara 0,60 sampai 0,799, menunjukkan tingkat keeratan hubungan variabel X1 harga terhadap keputusan pembelian tinggi. Lalu, nilai persen korelate variabel X2 sama dengan 0,781, menunjukkan tingkat keeratan hubungan variabel X2 kualitas produk terhadap keputusan pembelian tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan ke uji regresi linear berganda. Yang pertama kita pencet analyze, selanjutnya regression, setelah itu kita ke linear. Setelah ada di linear, kita masukkan variabel Y ke dependen, dan variabel X1 dan variabel X2 ke independen. Setelahnya kita pencet OK. Baiklah, setelah kita melakukan analisis tersebut, didapatkan hasil untuk uji regresi linear berganda pada SPSS didapatkan hasil persamaan regresi, yaitu Y 3,778 ditambah 0,301 X1 ditambah 0,491 X2 ditambah E. Selanjutnya, di dalam uji regresi terdapat uji T. Hasil uji T pada SPSS menunjukkan T hitung pada variabel X1 3,692 dan T hitung pada variabel X2 6,264. Dengan nilai signifikasi yang digunakan 0,05, didapatkan T tabelnya yaitu 1,985. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X1 harga dan variabel X2 kualitas produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, di dalam uji regresi juga terdapat uji F, di mana hasil uji F pada SPSS menunjukkan F hitung sebesar 93,168. Dengan nilai signifikasinya 0,05, didapatkan F tabel yaitu 3,94. Karena F hitung lebih besar dari F tabel,
Maka dengan ini dinyatakan kedua variabel X1 harga dan X2 kualitas produk berpengaruh secara simultan dengan terhadap keputusan pembelian variabel Y. Baiklah, sekian dari tutorial dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.